Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema keselamatan yang kita peroleh karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya untuk dapat masuk ke dalam sorga dengan usaha sendiri karena melakukan perbuatan baik. Karena keselamatan hanya dapat kita peroleh melalui kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Amin ya. Nah saudaraku, seperti biasa dari kitab Titus 3 ayat 4-7 saya ingin membagikan 4 kebenaran ya, dengan tema keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih karunia Allah. Yang pertama, kemurahan dan kasih Allah yang menyelamatkan kita. Titus 3 ayat 4 berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Saudaraku, dalam ayat ini Tuhan berkata bahwa keselamatan dimulai dari inisiatif Allah sendiri. Karena kemurahannya dalam bahasa aslinya ditulis dengan Christotes, artinya menunjukkan kepada kita kebaikan Allah yang secara aktif. Dan kata kasihnya dari kata filantropia menunjukkan kasih pribadi Allah sendiri kepada umat manusia. Jadi saudaraku, Allah tidak menunggu manusia untuk menjadi layak dulu, suci dulu. Karena manusia tidak dapat melakukan itu, saudaraku. Tetapi justru ketika manusia masih berdosa, dalam keadaan dosa, kasih kemurahan Allah dinyatakan. Inilah saudaraku kasih Kristus ya. Roma 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah menunjukkan kemurahannya dan kasihnya kepada kita dengan Kristus. Allah yang menjadi manusia dalam Kristus rela mati di kayu salib ketika kita manusia masih berdosa, saudaraku. Inilah kemurahan hati Allah. Inilah kemurahan kasih Allah kepada kita orang-orang berdosa supaya diselamatkan, saudaraku. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya. Karena rahmat-Nya. Titus 3 ayat 5 firman Tuhan berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan, saudaraku. Tetapi karena rahmat-Nya. Karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ayat ini menegaskan keselamatan yang kita peroleh bukan berdasarkan karena perbuatan baik kita. Bukan, saudaraku. Melainkan karena rahmat dari Allah sendiri. Kata rahmat eleos. Rahmat Tuhan yang menyelamatkan kita. Disebutkan oleh permandian kembali. Ini menunjukkan kepada karya keselamatan oleh rahmat Allah yang membersihkan serta memurnikan dan memberikan hidup baru kepada kita. Inilah yang disebut hidup baru atau kelahiran kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Keselamatan adalah kasih karunia Allah atau hadiah dari Allah, bukan hasil usaha kita. Bukan, saudara. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah bukti sebagai rasa syukur kita karena kebaikan Allah dan keselamatan yang sudah kita terima. Jadi perbuatan baik bukan syarat untuk kita diselamatkan, tetapi kita sekarang berbuat baik, kita menjadi orang baik, orang yang mengasihi sebagai bukti
ucapan syukur kita, tindakan kita karena kita sudah beroleh keselamatan. Amin ya. Nah saudaraku, kebenaran yang ketiga. Keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih karunia Allah. Perannya siapa? Peran yang berperan adalah Yesus Kristus dalam pemberian Roh Kudus. Ini luar biasa ya. Di dalam Titus 3 ayat 5b sampai 6 berkata, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita, dilimpahkannya kepada kita oleh siapa? Yesus Kristus juru selamat kita. Jadi peran Yesus dalam pemberian Roh Kudus, saudaraku, supaya kita diselamatkan karena Dia adalah juru selamat. Dalam ayat ini dikatakan Roh Kudus dilimpahkan. Eceo artinya dicurahkan dengan berlimpah-limpah, bukan sedikit demi sedikit. Hal ini terjadi saudaraku karena karya penebusan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Jadi keselamatan bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga orang yang percaya menerima kuasa Roh Kudus untuk dapat hidup dalam ketaatan, kekudusan, kesucian kepada Allah. Jadi jika orang-orang percaya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, sudah dipanggil untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Bukan hidup dalam kekuatan diri sendiri, supaya kita berkemenangan, hidup berkemenangan melawan dosa, keburukan, dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, haleluya. Itulah Roh Kudus ya. Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, keselamatan yang kita peroleh karena kasih karunia Allah. Kita yang diselamatkan dan dibenarkan memiliki pengharapan hidup kekal. Titus 3 ayat 7 berkata, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal. Berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Wow, haleluya saudaraku. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita ya. Supaya kita orang yang dibenarkan, artinya yang dinyatakan benar di hadapan Allah oleh kasih karunia Allah, bukan karena usaha pribadi sendiri, perbuatan baik sendiri, bukan saudaraku. Tujuan akhirnya adalah menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Dan bukan sekedar kemungkinan, tapi ini adalah kepastian pengharapan hidup kekal saudaraku bagi orang percaya di mana? Di sorga, saudara, di sorga. Karena itu siapapun di antara kita pada saat ini yang rindu memperoleh keselamatan, rindu memperoleh sorga, buka hatimu. Buka hatimu. Undanglah Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Mohon ampun akan dosa-dosa, keburukan, ya, kenajisan, kekotoran, perjinan, kebohongan dan sebagainya. Sehingga saudaraku kita diampuni dan kita mempunyai pengharapan hidup kekal di sorga karena memperoleh rahmat keselamatan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi inilah saudaraku 4 kebenaran dari Titus 3 ayat 4 sampai 7 ya, bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih karunia Allah. Yang pertama, kita diselamatkan karena kemurahan dan kasih Allah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya. Yang ketiga, ya, keselamatan yang kita peroleh karena kasih karunia itu karena peran Kristus Yesus. Peran Yesus Kristus dalam pemberian Roh Kudus supaya kita diselamatkan, dan kita diselamatkan dan dibenarkan memiliki pengharapan hidup kekal. Di mana saudaraku? Di sorga. Inilah yang menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita. Amin ya. Jadi jangan sampai kita bersedih, jangan sampai kita mundur. Kita punya pengharapan di dalam Yesus untuk masuk ke dalam sorga. Amin. Titus 3 ayat 4 sampai 7 saya bacakan lagi.
Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Di mana saudaraku? Di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari Titus 3 Tuhan. Ayat 4 sampai 7 yang memberikan kepada kami kekuatan pengharapan. Kami diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami punya pengharapan masuk ke dalam sorga. Berkati siapapun saudara-saudari kami yang melihat tayangan Morning Spirit ini, yang belum percaya boleh menjadi percaya, membuka hatinya, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.